Rasanya diperluas, jangan hanya tokoh-tokoh ormas, tapi juga terutama anak muda. Tadi ada konsep, mungkin dalam waktu dekat ada kerjasama ya antara BPP dengan Pemkot Depok untuk melakukan semacam kemah kebangsaan, kemah kebangsaan untuk anak-anak muda, apakah itu SMA atau apa. Nah itu mungkin ada gedung perjemahan, di situlah ada mengkaji ulang Republik ini dalam bahasa milenial, bahasa ini. Nah, itu mungkin perkemahannya Sabtu Minggu. Itu dari sisi anggarannya kita akan bicarakan apakah bisa sharing anggaran antara Pemkot dengan BPP atau pilot project itu dibuat inisiasi oleh namanya Pemkot atau sebaliknya BPP. Itu yang sementara. Makanya ada nanti utusan ke BPP kita akan bicarakan. Nah, terus dari keterkaitan BPIP ini untuk pengembangan wawasan ini, apakah nanti ada satu step by step ke lingkungan sekolah untuk pemahaman seperti itu, Pak? Ya, pertama ada 2 jalur sekolah. Pertama jalur formal, BPP sudah memproduksi buku namanya Pendidikan Pancasila. Oke. Itu sudah melibatkan dosen dan guru-guru, melibatkan itu dan penulis. Nah inilah buku teks utama Pancasila, itu mulai PAUD, pendidikan dan usia dini sampai perguruan tinggi. Jadi bukunya itu sudah ada. Kita sudah serahkan ke Kementerian Pendidikan dan Ristek, dan itu insya Allah dalam waktu dekat pembelajaran itu dimulai kurikulum baru. Itu akan dimulai dari terutama SD sampai SMA dulu. Nah ini sudah pendidikan formal, non formal yang tadi itu ekstrakurikuler dalam bentuk kemah-kemah kebangsaan, akso, kuliner, sport, semua. Pak Sabri, menurut catatan Pak Sabri Kota Depok, menurut Setara Institut kita ini yang paling terendah. Ya, saya tidak mau merespons karena itu ada metodologi riset ya. Tapi bagi kita, ya silakan aja. Karena setiap riset survei itu mempunyai metodologi, model sampling, indikator yang dipilih, itu kita harus diskusikan dulu. Jangan tiba-tiba melahirkan satu kesimpulan yang membuat heboh ya. Itu kan harus ada pertimbangan. Jangan sampai misalnya untuk memotret sebuah realitas kita hanya mengambil 3 indikator dari 100 indikator, itu kan menurut saya terlalu simplistis, terlalu sederhana. Jadi silakan Anda survei, silakan Anda kita mau apresiasi saja dan saya tambah ini warning aja. Jangan-jangan ini benar, jangan-jangan ini keliru atau apa ya. Masukkanlah semua gitu. Tapi kita sebagai bangsa nggak boleh pesimis. Nah, filmnya seperti itu harus dilakukan antisipasi, baik dari sisi pengembangan wawasan adik-adik kita terutama ya, remaja itu kan Setara Institut anak SMA. Saya tahu proses dia rilis bulan Juni yang lalu tentang tak kurang dari 83% ya lebih anak-anak gengsi SMA itu di 5 kota besar, Padang, Banten, Bandung, Surabaya maupun Surakarta menyatakan bahwa Pancasila bukan ideologi permanen, bisa diubah kapan saja. Ini kan buat saya luar biasa mengejutkannya. Nah sekarang secara faktual apa benar? Dan kalau benar, apa metodologinya yang menjadi sehingga sebuah seperti itu? Jangan-jangan memang pemahaman tentang Pancasila di kalangan remaja kita, khususnya SMA, memang sudah sangat lemah. Dia nggak ngerti apa itu makhluk Pancasila. Kalau kita tiba-tiba dipertanyakan makhluk apa itu? Ya, hanya gue pikirin kan. Nah itu yang menjadi satu temuan. Jadi memang terus terang aja sejak reformasi 98 hanya beberapa hari atau hanya beberapa saat setelah reformasi, pertama-tama yang dicabut itu TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4. Itu kan TAP MPR, itu dicabut oleh MPR, tidak ada lagi P4. Dianggap bernuansa Orde Baru. Yang kedua, lembaga yang sangat intens melakukan penataran keberagaman BP7 dibubarkan. Kemudian hanya beberapa saat tahun 2003 muncul Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mencabut PMP yang Pancasila sebagai mata pelajaran Pancasila. Nah sejak itu sebenarnya kita sebagai bangsa mengalami apa yang saya sebut kekosongan kognisi tentang Pancasila, kekosongan pengetahuan. Ada pergeseran ya Pak? Bukan pergeseran, kekosongan pengetahuan. Bagaimana mungkin kita mau bercakap sesuatu yang kita tidak tahu? Jadi saya khawatir generasi yang disurvei oleh lembaga siapapun juga ini memang sudah mengalami kekosongan. Ya dia malah gimana sih pandangan tentang Pancasila ya, mau pikirin ganti aja, nggak permanen. Bisa seperti kita yang alumni PM4. Izin Pak, izin setelah ditiadakan undang-undang itu tadi yang tentang P4, efeknya ke sini apa itu? Ya itu tadi kita mengalami kekosongan
kekosongan pengetahuan tentang Pancasila. Kekosongan tentang Pancasila. Iya, karena di ruang-ruang pembelajaran kita ada. Belakangan baru muncul PPKN kan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu mungkin hanya bagian dari kewarganegaraan. Pancasila sendiri sebagai fokus itu sudah kurang. Makanya sejak Presiden Jokowi tahun 2018 dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan Perpres 7 tahun 2018 dan salah satu yang antaranya mendidikan kembali Pancasila Di sekolah-sekolah ya Pak ya? bukan cuma sekolah, seluruh warga negara, masuk sekolah-sekolah, ASN, TNI, Polri, komunitas, partai sosial, partai ormas-ormas dan partai politik serta komponen masyarakat lainnya. Masyarakat ini ya termasuk komunitas. Terus satu Pak, tadi setelah saya simak dari tanya jawab di dalam, itu ada pertanyaan dari ini, ada nilai jualnya, apakah ada nilai jualnya Pancasila di Yang menghargai luar benda negeri? kita itu kan kita. Yang menghormati bahwa emas kita bagus, barang kita bagus itu kita. Ya kalau kita tidak bisa menghormati barang kita sendiri yang dikonsum oleh para pendiri bangsa, Iya. ya itu artinya Anda tidak percaya dengan karya sendiri. Misalnya Anda seorang seniman lukis, Anda tidak percaya dengan lukisan Anda, ya nggak bisa Anda mau go internasional. Kalau Anda tidak menguasai, Anda tidak. Nah, bagi saya Pancasila itu adalah karya terbaik sepanjang sejarah Nusantara dan pemikiran gagasan dari anak-anak negeri ini. Itu harus kita banggakan. Si NKRI harga mati kan gitu Pak. Enggak mau. Cuman di sekolah-sekolah Pak, Harga hidup. Harga hidup. di sekolah-sekolah sampai sekarang ini ya masih ada itu Pak, pembulian, perundungan dan intoleran itu. Karena makanya saya katakan kita ini membangun nuansa dulu Pancasila ada 3 aspek. Aspek pertama itu aspek keyakinan bahwa kita harus yakinkan kepada setiap generasi bahwa inilah ideologi yang paling pas untuk republik yang sangat bineka ini. Dia